Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita mulai dengan ngopi dulu. Ini ngopinya sebetulnya ngopi yang ke 1,5. Ini setengah serving. Saya buat lagi dari kopi yang tadi pagi. Saya buat setengah versionnya gitu ya. Dibuat agak light karena nanti kemungkinan sore akan ngopi lagi. Topik yang ingin saya bahas adalah tentang multitasking dan deadline ya. Saya tahu banyak orang yang tidak setuju dengan multitasking, single task itu bagus, dan banyak orang juga yang memang tidak bisa multitasking. Banyak contoh kasusnya ya, kalau orang-orang kasih kerjaan, satu kerjaan beres, kasih dua, mulai berantakan, tiga udah nggak bisa apa-apa. Sementara saya orangnya multitasking. Wah, yang benar Pak, iya. Bahkan saya sering mengatakan bahwa saya itu hyper multitasking ya. Jadi banyak sekali yang saya kerjakan. Kadang-kadang orang bingung, Pak Budi ini maunya apa sih? Memang saya nggak bisa apa ya. Kalau hanya satu tasking aja tuh bosen kelihatannya. Atau tidur aja lah kalau gitu ya. Nah, jadi multitasking. Nah, the problem with multitasking atau hyper multitasking adalah ketika deadline-nya datang bersamaan. Nah, itu dia. Kenapa demikian? Nah, karena metodologi saya dalam mengatur matkul, time management saya adalah menggunakan urgensi. Mana yang urgen saya kerjakan. Jadi kalau misalnya harus ada deadline hari ini, saya kerjakan hari ini. Saya tahu itu bukan yang terbaik ya. It's not the best thing to do. Misalnya saya tahu juga, misalnya apa maksudnya kalau kita punya harusnya yang important ya, bukan yang urgent. Kita harus mengerjakan sesuatu yang important harusnya. Jadi yang penting gitu ya. Tapi karena saya modelnya hyper multitasking tadi, jadi saya ya yang harus deadline besok baru saya kerjain hari ini. Jadi begitu terus ya. Jadi kalau misalnya Anda minta saya sebagai pembicara minta materi, misalnya pembicaranya 3 hari lagi minta materi sekarang, ya belum ada. Karena saya akan mengerjakan deadline yang hari ini atau yang besok ya gitu. Dan itu selalu saya kerjakan demikian gitu. Untungnya so far untuk deadline yang datang hari ini, misalnya 7 deadline harus terjadi hari ini dan besok, nah itu jarang terjadi ya. Tapi kejadian juga gitu. Jadi kalau itu kejadian, jadi apa? Ya saya drop ya, yang mana ada beberapa yang saya drop, yang kemudian saya alokasikan kepada orang lain ya. Saya tahu kalau saya kerjakan sendiri hasilnya bisa bagus, tapi kalau saya multitasking kayak gini, misalnya harusnya 85, kalau multitasking ini 65 saya kerjakan, 65 kalau dikerjakan orang lain 55. Ya, if you want to do it right, do it yourself gitu. Tapi itu tadi ya problemnya begitu ya. Kenapa orang lain nggak bisa 85? Nah itu saya nggak tahu, karena itu adalah urusan orang lain. Saya hanya ngurusin urusan saya sendiri. I have to get it right gitu. Jadi gitu ya, dan orang-orang biasanya memaafkan karena kalau saya tidak bisa perform 100% nih, karena mereka tahu, they know what they get if they choose me ya, hire me or whatever ya gitu ya. Jadi mereka tahu tuh. Yang biasanya orang yang paling kesel terhadap kegiatan saya tadi ya, tidak bisa deliver 100% tuh biasanya hanya saya sendiri. Karena saya tahu kalau saya deliver 65%, saya tahu bahwa I could have done it, saya tahu bahwa saya bisa deliver 85%. Tapi kenapa 65%? Ya kondisinya seperti itu. Tapi saya tahu saya bisa melakukannya 85%, bahkan lebih kalau saya cuma single task ya. Cuma nggak bisa ya karena tadi itu ya. Jadi saya kesel terhadap diri saya. I know I could have done it given time and resources ya, yang mana saya nggak punya gitu. Jadi itu masalahnya itu ya, bukan nggak bisa segala macam ya, karena saya harus mengerjakan banyak hal. Emang Pak Budi ngerjain banyak hal tuh macam-macam sih. Apa? Perusahaan banyak ya, harus kerjaan bersama-sama, ngajar juga banyak. Saya ngajar kuliah aja banyak, semester ini ngajarnya luar biasa banyak gitu. Saya menolakin banyak kuliah. Masalahnya kadang saya harus terpaksa mengambil kuliah karena terpaksa, bukan karena pengen ngajar kuliah itu, tapi terpaksa. Misalnya ada satu profesor saya yang pensiun dan terpaksa kuliah itu harus ada yang meneruskan. Itu terpaksa diambil ya. Itu menjadi tanggung jawab ya. Memang itu menjadi tanggung jawab yang harus saya pikul ya. Itu adalah bagian dari teamwork ya. I have to do it, nggak bisa nolak ya. Yang kayak gitu tuh terpaksa. Tapi kalau ada yang hanya keinginan saya terpaksa saya buang ya kuliah-kuliah saya yang hanya keinginan saya, yang bukan team player, buang ya, terpaksa itu. Ngajar banyak, kuliah banyak, ngasih presentasi banyak, itulah sebabnya. Tapi banyak orang yang mengundang saya jadi pembicara nggak pernah melihat media sosial saya. Dia mereka nggak pernah lihat Facebook saya, YouTube saya. Jadi mereka nggak tahu bahwa kadang-kadang mereka nggak tahu bahwa demikian
sibuknya saya itu ya. Sibuknya luar biasa itu. Tapi untuk hal-hal tertentu saya selalu menyempatkan untuk diri saya sendiri. Misalnya soal kesehatan ya, saya menyempatkan diri olahraga, saya memfokuskan diri, saya memberikan waktu khusus untuk olahraga. Misalnya saya senang futsal saya seminggu dua kali, nggak bisa ganggu gugat itu karena bukan apa-apa ya. Yang orang yang concern terhadap kesehatan ya adanya diri kita sendiri ya, diri kita sendiri dan mungkin keluarga kita gitu ya. Jadi kalau orang lain nggak akan peduli orang-orang lain. Jadi kita harus paksakan bahwa tidak bisa. Ini waktunya jam saya olahraga misalnya gitu ya. Dan seterusnya ya, dan kegiatan yang lain. Jadi banyak ya kegiatan profesional non profit dan lain sebagainya, banyak yang saya lakukan. Kayak sekarang saya lagi mengerjakan itu donasi kopi untuk nakes gitu ya. Orang nggak peduli ya. Why you should do it? Bahkan saya keluar uang dan tenaga segala macam pikiran, but I have to do it. Misalnya ada orang, Pak Budi ini jadi moderator dibayar 5 juta, ngerjain ini yang sosial nggak dibayar. Kalau Anda pilih mana? Kalau misalnya saya harus melakukan sosial, saya ambil sosial. 5 juta nggak dibayar, saya skip, sorry, saya tidak bisa karena saya harus melakukan ini gitu ya. Nah itu dia. Balik lagi ya ke the problem with multitasking is when all the deadlines are jadi masalah dengan multitasking adalah ketika semua deadline terjadi saat ini juga. Ya itu yang ini. Alhamdulillah tidak terlalu banyak kejadian, tapi terjadi juga pada diri saya gitu ya. Jadi itulah ya, hari ini agak sedikit senggang. Maksudnya senggang tuh ada multitasking juga, ada banyak tasking yang harus kerjakan ya. Tidak keringat dingin gitu ya. Makanya masih bisa ngopi dulu. Kalau ngopi mah selalu bisa ya. Baik ya, semoga Anda sehat-sehat selalu. Semoga Anda bisa membagi waktu dengan baik, kerjaan-kerjaan Anda sesuai dengan target-target, penuhi tugas-tugasnya gitu ya. Mahasiswa saya juga bisa ngerjakan tugas-tugasnya dengan cepat lulus ya, jangan lama-lama gitu ya. Karena kalian ditunggu di luar ya, berkarya di luar ya. Jadi kalau sekolah jangan lama-lama lah sekolah ya. Kalau ya lama-lama juga boleh juga ya, tapi you know what you're doing ya. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Semoga kita sehat dan semoga kopi kita selalu enak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.